Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas penelitian dan pengembangan atau research and development dalam pendidikan biologi. Saya Zulfiani dari UIN Jakarta. Sebagai buku referensi, saya gunakan buku yang berjudul Educational Research ya, dari Borg and Gall ya. Kemudian yang kedua adalah buku Educational Research dari Gaze, Mills, and Air-Asian. Sementara buku Development Research yang nanti juga akan dibahas, itu saya menggunakan Plum-Niven, ya, Educational Design Research. Dan satu lagi yang bersumber dari Ecker, Bruns, and Gustafsson, yang berjudul Design Approach and Tools in Educational and Training. Baiklah, saya akan mengawali bagaimana posisi R&D sebagai sebuah bagian dari penelitian yang menurut Gay and Mills ini merupakan klasifikasi masuk ke dalam klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan. Ya. Yang pertama, ini adalah kontinum penelitian pendidikan. Ya, kita mengetahui bahwa setidaknya ada yang kita kenal sebagai penelitian basic, ya, penelitian fundamen, penelitian dasar, ya, yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempertajam sebuah teori, ya, atau memperjelas, ya. Yang kedua, apply research. Apply research ini akan menghasilkan data dan akan membantu dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Sementara penelitian evaluasi lebih menekankan kepada monitor progres, ya, sebuah kemajuan suatu tindakan, ya, kemudian memberikan satu pertimbangan dan pengambilan keputusan. Ya. Kita akan melihat, ya, ada dua jenis penelitian pengembangan. Yang pertama research and development atau penelitian dan pengembangan, dan yang kedua ada jenis yang kedua adalah development research atau DR. Mari kita akan lihat definisi research and development atau R&D. R&D adalah suatu proses atau prosedur untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada based on consumer needs. Yang kedua, penelitian yang berbentuk siklus yang diawali dengan adanya kebutuhan dan permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan suatu produk tertentu. Yang ketiga, metode ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk. Ya. Selanjutnya, definisi R&D menurut ahli Borg and Gall menyatakan bahwa R&D adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Ya, bisa berupa modul, ya, bisa berupa instrumen, ya, seperti itu. Yang kedua, Gay tahun 1990 menyatakan R&D adalah suatu usaha mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan oleh sekolah dan bukan untuk menguji teori. Sugiono di tahun 2011 menyatakan R&D adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sujadi menyatakan bahwa R&D sebagai sebuah proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Yang kedua, definisi DR atau Development Research menurut ahli. Yang pertama, Van den Akker menyatakan DR mendeskripsikan sebagai dua proses, ya, dalam penelitian pengembangan. Yang pertama adalah pengembangan prototipe produk. Yang kedua, perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan dan evaluasi prototipe produk tersebut. Produk yang dikembangkan antara lain berupa bahan pelatihan untuk guru, materi ajar, media pembelajaran, soal, dan sistem pengelolaan dan pembelajaran. Jadi dalam DR ini nampak bahwa suatu penelitian pengembangan yang didasarkan pada dua tujuan.
adanya prototipe produk, dan bagaimana memberikan sebuah evaluasi terhadap produk tersebut. Definisi DR menurut ahli Sills and Rickey, bahwa DR adalah suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan pengembangan ya, dan evaluasi program, proses, dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Jadi 3 kata kunci bahwa produk pembelajaran ini memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Lebih lanjut, Plum menyatakan bahwa kriteria tersebut harus dapat menunjukkan nilai tambah. Definisi DR menurut ahli yang lain adalah yang pertama, bahwa Rickey menyatakan pengembangan ini menunjukkan atas 2 tipe. Yang pertama difokuskan pada desain dan evaluasi produk, ya. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran tentang proses pengembangan serta mempelajari kondisi yang mendukung bagi implementasi program tersebut. Tipe yang kedua dipusatkan pada pengkajian terhadap program pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang prosedur pendesainan dan evaluasi yang efektif. Berikut prosedur R&D, ya. Ini adalah prosedur dari R&D dari Borg and Gall. Yang pertama adalah penelitian dan pengumpulan data atau yang kita sebut dengan research and information collecting. Di sini peneliti melakukan studi literatur, penelitian dalam skala kecil, setidaknya mendapatkan sebuah informasi yang signifikan yang kita sebut dengan sesuai dengan kebutuhan, ya, berbasis kebutuhan. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan atau yang kita sebut dengan planning, yaitu menyusun rencana penelitian. Yang ketiga adalah pengembangan draft produk atau mengembangkan bahan ajar atau misalnya instrumen evaluasi, ya. Selanjutnya ada uji coba lapangan awal atau yang kita sebut preliminary field testing. Biasanya skalanya masih kecil. Untuk uji coba tersebut digunakan peserta 6-12 orang dan guru, dilakukan pengamatan, wawancara, dan diberikan angket, ya. Selanjutnya merevisi hasil uji coba atau yang kita sebut main product revision. Setelah melakukan main product revision, ini kita lakukan kembali uji coba lapangan yang kita sebut dengan main field testing. Uji coba yang jumlahnya lebih besar dari tahap yang pertama, bisa meliputi uji coba 30-100 peserta didik dan guru. Selanjutnya, hasil uji coba lapangan akan mengalami yang kita sebut dengan penyempurnaan produk hasil uji lapangan, atau kita sebut operational product revision. Selanjutnya, akan dilakukan uji pelaksanaan lapangan atau operational field testing. Uji coba ini bisa melebihi dari jumlah yang sebelumnya, yaitu sekitar 40-200 peserta didik, dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan angket. Nah, tahap selanjutnya bisa dilakukan penyempurnaan produk akhir atau final product revision. Tahap terakhir adalah diseminasi dan implementasi yang merupakan sosialisasi terhadap produk yang dihasilkan. Selanjutnya, ini adalah tahapan yang tadi sudah kami sebutkan. Nah, ini adalah gambar langkah-langkah penggunaan metode R&D menurut Borg and Gall. Ya. Kemudian ini juga sama ya, model pengembangan Sugiono. Contohnya misalnya kita ingin mengembangkan produk modul pembelajaran. Ya. Langkah pertama ada potensi dan masalah, ya, artinya kita harus menemukan potensi dan masalah secara faktual dan up to date. Ya. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Di sini tentu saja mengumpulkan berbagai informasi yang digunakan sebagai literatur. Yang ketiga, mendesain produk ya atau desain yang bersifat hipotetik, dilengkapi gambar atau bagan. Tahap selanjutnya, validasi desain, perbaikan desain, dan kemudian uji coba produk.
Uji coba produk dilakukan misalnya eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi produk sebelum dan sesudah pemakaian. Selanjutnya revisi produk, memperbaiki produk setelah uji coba pemakaian, revisi produk, dan kemudian pembuatan produk massal atau produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi massal. Ini adalah prosedurnya, ya. Jadi kita temukan potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi, revisi, uji coba dan revisi, uji coba kembali, dan revisi produk sebagai produk akhir, ya, dan dilakukan produksi massal. Ini adalah salah satu contoh sebuah penelitian yang telah saya lakukan, yakni pengembangan program pembelajaran bioteknologi, ya, untuk meningkatkan kemampuan inquiry mahasiswa. Yang saya gunakan adalah diadaptasi dari Borg and Gall dan Sukma Dinata. Jadi ada 4 fase yang secara umum kami gunakan, ya. Yang pertama dalam studi pendahuluan, melakukan kajian kurikulum bioteknologi, ya. Di sini kita mengkaji kurikulum perguruan tinggi, internasional, LPTK, dan kurikulum SMA. Selanjutnya, tentu saja ini akan dikembangkan sebuah konsep ataupun materi bioteknologi di LPTK. Kemudian hasil-hasil penelitian sebelumnya menjadi sebuah saran pengembangan. Kami melakukan survei materi, pembelajaran bioteknologi, melakukan wawancara dosen di LPTK, wawancara angket di guru SMA, dan observasi pembelajaran di SMA. Terkait dengan wawancara, studi awal, observasi, dan studi modalitas dilakukan sebagai rangkaian dari penelitian preliminary. Ya. Selanjutnya ini akan menjadi masukan dalam pengembangan materi dan pembelajaran di lapangan dan rekomendasi. Tahap selanjutnya adalah perancangan program. Jadi dalam perancangan program akan dihasilkan draft rancangan program pembelajaran yang lengkap. Ya. Selanjutnya kami lakukan pengembangan, di mana pengembangan itu tentu saja ada proses yang kita sebut dengan penilaian terhadap draft yang akan menghasilkan revisi 1, kemudian uji coba terbatas, kemudian ada revisi, uji coba diperluas, kemudian revisi kembali sehingga dihasilkan program final hipotetis. Ya. Pada validasi program, kami melakukan implementasi program dengan eksperimen, ya, kuasi eksperimen, kontrol, dan eksperimen, dan dihasilkan program yang teruji. Ini adalah prosedur untuk development research. Ya. Untuk prosedur development research yang bersumber dari Van den Akker, terdapat 4 langkah. Ya. Yang pertama adalah preliminary research, ya, yang kita sebut dengan studi literatur dan studi lapangan. Yang kedua adalah prototype stage. Nah, dalam prototype stage di sini ada perancangan desain program, optimalisasi prototype, dan evaluasi formatif dan revisi. Ya. Dan summative evaluation sebagai tahap ketiga di sini dilakukan uji coba skala besar. Ya. Jadi dalam prototype stage sebenarnya sudah ada evaluasi formatif, di dalamnya ada uji coba juga, walaupun belum pada skala yang besar. Kemudian pada tahap akhir, systematic reflection and documentation, itu akan dilakukan analisis data, pengolahan data, dan pengambilan kesimpulan terhadap program yang dikembangkan. Salah satu contohnya, kami mengembangkan produk yang disebut media assessment adaptif. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.